Beberapa hari yang lalu kita baru saja merayakan Resurrection Day, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan, Guru, Nabi, Juru Selamat yang tahu kapan dia mati, namun dia juga tahu kapan dia harus bangkit. Pada hari yang ketiga dia bangkit seperti yang dijanjikannya. Ini membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Tuhan. Dia menjadi manusia, dia mati, tetapi kebangkitannya membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan di atas segala Tuhan. Ada begitu banyak guru, ada begitu banyak rasul, ada begitu banyak nabi, ada begitu banyak gembala. Mereka semua mati tetapi tidak bangkit. Hanya Yesus Kristus saja yang adalah benar-benar Tuhan. Dia mati, dia bangkit. Itu sebabnya kita percaya dia menjadi juru selamat buat saudara dan saya karena kebangkitannya membuktikan bahwa dia telah mengalahkan maut, maut telah dipatahkan sehingga setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita berhak menerima hidup yang kekal. Dan setiap kita bukan cuma menerima hidup yang kekal, tapi kita menerima janji. Karena Tuhan Yesus Kristus, kita menerima kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran, dan hidup yang berkuasa karena satu orang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam program Law of Liberty, kabar baik, hukum, kebenaran yang memerdekakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sedang hidup di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Dia datang bukan lagi untuk menebus dosa manusia, bukan lagi menebus dosa dunia, tetapi dia datang untuk memerintah sebagai Raja. Siap atau tidak, sadar atau tidak, Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan dia akan segera datang sebagai Raja untuk menghakimi dunia ini. Firman Tuhan telah menubuatkan bahwa di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, akan ada Mesias-Mesias palsu. Akan ada orang yang mengaku dirinya juru selamat. Akan ada orang yang mengaku mampu menyelamatkan manusia. Dia berkata dialah Mesias, dialah juru selamat, tetapi menyesatkan banyak orang, termasuk orang-orang pilihan. Itu sebabnya Markus 13 ayat 22 dikatakan begini, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Mereka melakukan tanda, mereka melakukan sesuatu yang kita lihat, yang kita namakan dengan mujizat. Tetapi sebenarnya mereka menyesatkan orang-orang pilihan. 1 Yohanes 4 ayat yang pertama juga dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi apa? Ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Bapa? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul. Nabi-nabi palsu telah muncul. Dan apa? Pergi ke seluruh dunia. Nabi-nabi palsu telah muncul. Ujilah segala sesuatu. Nabi-nabi palsu telah muncul. Dan pergilah. Dan mereka telah pergi ke seluruh dunia. Penyesatan seperti apa yang mereka lakukan? Ciri utama dari penyesatan nabi-nabi palsu ini adalah begini. Mereka akan membuat mata kita, pandangan kita, untuk tidak lagi melihat kepada satu-satunya juru selamat manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan mengarahkan pandangan kita kepada apa yang harus kita lakukan, kepada apa yang harus kita kerjakan, kepada manusia, kepada seseorang yang kelihatannya luar biasa melakukan perkara-perkara ajaib, melakukan tanda-tanda, melakukan mujizat, yang katanya doanya selalu dijawab.
Mereka akan mengarahkan pandangan kita kepada manusia, bukan lagi kepada juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya hari ini, biarlah kita mendengarkan kabar baik, supaya kita benar-benar dimerdekakan, dan kita mampu melihat bahwa sesungguhnya yang kita butuhkan, yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup menolong, memerdekakan kita di masa-masa kesukaran di akhir zaman ini, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Ingatlah bahwa semua nabi-nabi palsu, mereka akan mati. Ada yang mati kemudian bangkit, tetapi dia akan mati lagi. Tetapi hanya Yesus Kristus Tuhan saja yang benar-benar Tuhan, yang menjadi juru selamat manusia. Dia yang mati, dia bangkit, dan dia tidak akan pernah mati, hidup sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kita merayakan Resurrection Day, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena dunia tahu bahwa cuma satu orang, sejarah mencatat, cuma satu pribadi yang mati dan bangkit dan hidup kekal sampai selama-lamanya, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Dan saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memperoleh anugerah hidup kekal dan bahkan akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Perhatian yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Pada akhirnya, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, yang percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya kita semua mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Setuju, katakan amin. Masa pandemi 2,5 tahun ke belakang itu menunjukkan kepada kita ada begitu banyak orang takut dengan yang namanya kematian. Begitu banyak orang takut dengan yang namanya maut. Mereka tidak berani keluar rumah, tidak berani kumpul-kumpul. Bahkan untuk berfellowship, untuk mencari Tuhan, untuk beribadah, mereka sangat-sangat ketakutan. Mereka takut tertular dan kemudian sakit, kemudian menyebabkan kematian. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari ini, itu sebenarnya sudah dituliskan, dinubuatkan oleh firman Tuhan. Dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua, firman Tuhan telah menubuatkan tentang adanya virus corona ini. Wahyu 6 ayat yang kedua berkata, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Ada panah, ada mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kitab Perjanjian Baru kita ditulis dalam bahasa Yunani. Tetapi jangan lupakan bahwa pewahyuan ini kepada Rasul Yohanes. Rasul Yohanes yang menerima penglihatan dalam kitab Wahyu ini dan kemudian menuliskannya. Siapakah Rasul Yohanes? Rasul Yohanes bukan orang Yunani. Rasul Yohanes adalah seorang Ibrani. Nah, seorang penunggang kuda putih dalam kitab Wahyu 6 ayatnya yang kedua ini, dia memegang apa? Panah yang merujuk tentang apa? Panah api si jahat. Berbicara tentang teror, berbicara tentang intimidasi, berbicara tentang ketakutan, berbicara tentang panah api si jahat yang membuat kita ketakutan, terintimidasi akan yang datang namanya maut. Yang kedua juga berbicara tentang mahkota. Penunggang kuda putih memegang panah dan diberikan kepadanya mahkota untuk menaklukkan. Artinya apa? Dalam bahasa Inggris, mahkota adalah crown. Dalam bahasa Yunani, mahkota adalah Stephanos. Tetapi menarik sekali Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan tadi, Yohanes ini bukan orang Yunani. Dia menerima wahyu, dia dalam bahasa Ibrani. Nah, kata crown atau mahkota atau Stephanos yang dari bahasa Yunani ini, jika diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani, saudara bisa Google,
kita akan menemukan arti dari mahkota atau crown adalah corona. Ternyata apa yang terjadi, pandemi corona, wabah virus corona yang terjadi ini telah dibuatkan oleh firman Tuhan. Ini bukti bahwa Bapa mengasihi saudara dan saya. Dia memberitahukan jalan-jalannya, apa yang akan terjadi. Supaya apa? Supaya kita menjadi gereja yang siap menghadapi segala tantangan di akhir zaman. Yang berarti Bapak Ibu Saudara, jika kita memahami, jika segala sesuatu yang telah dituliskan oleh kitab Wahyu, oleh firman Tuhan tentang apa yang akan terjadi, itu berarti Bapa sedang mempersiapkan kita untuk siap menghadapi dan siap menjalani segala sesuatu yang terjadi. Dan jangan takut, jangan khawatir, karena Dialah yang menjadi pemenang di atas segalanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika meterai pertama yang dibuka, ketika meterai pertama dibuka, itu akan ada teror dan akan ada kematian yang diakibatkan oleh corona ini tadi. Seperti yang kita ketahui, dalam waktu beberapa tahun saja, 2,5 tahun saja, ada 6 juta lebih orang yang meninggal dunia akibat dari wabah corona ini. Tetapi kabar baiknya adalah di dalam Wahyu pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama. Ayat sebelumnya. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Anak domba membuka meterai itu, ya kan? Anak domba membuka meterai itu sehingga kuda putih dan penunggangnya yang menebar teror itu muncul. Dengan kata lain, anak domba itu lebih berkuasa daripada penunggang kuda putih yang menebar teror, yang menyebabkan pandemi wabah corona di dunia, di bumi ini. Siapakah anak domba itu? Dialah anak domba Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, yang telah mengalahkan maut, dan pasti menyelamatkan saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Jika anak domba itu berkuasa atas segala kengerian di akhir zaman, maka Dia juga berkuasa atas segala masa-masa yang sukar yang terjadi di sekeliling kita. Tidak peduli krisis apa yang engkau hadapi, ketakutan apa yang sedang engkau alami hari-hari ini, percayalah bahwa anak domba Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristuslah yang berkuasa di atas segala sesuatunya. Jika saudara dan saya ada di dalam Dia, maka kemenangan, keberhasilan, yang gilang gemilang, kebahagiaan adalah kepastian buat saudara dan saya yang ada di dalam Kristus. Maut saja tidak berkuasa atas Dia. Sekali lagi, maut saja, kematian saja tidak berkuasa atas Dia. Apalagi segala kesukaran yang terjadi di bawah matahari ini. Dia berjanji pada hari ketiga Dia bangkit. Dan Dia menepatinya pada hari yang ketiga pagi-pagi benar. Kubur terbuka dan Dia bangkit. Dia berjanji menolong saudara, Dia berjanji mengasihi saudara, Dia berjanji memberkati saudara. Maka percayalah, Dia pasti menolong, Dia memberkati, Dia menyembuhkan, membuat hidup saudara dalam damai sejahtera. Karena kenapa? Karena Dialah satu-satunya juru selamat yang telah bangkit, telah mengalahkan maut. Dan Dialah yang sanggup menolong kita semua. Bapak Ibu Saudara, jika kita melanjutkan membaca dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-6 tadi, akan ada begitu banyak meterai yang dibuka. Ada 7 meterai yang akan dibuka. Ada begitu banyak kengerian yang bisa terjadi di sekeliling kita. Tetapi jangan pernah lupakan, yang membuka meterai itu, yaitu anak domba Bapa. Dialah yang berkuasa dari segala keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Itu sebabnya hari-hari ini, arahkan pandanganmu kepada anak domba Bapa yang telah bangkit. Arahkan pandanganmu hanya kepada Dia, juru selamat manusia, yang sanggup mengalahkan segala ketakutan. Arahkan pandanganmu hanya kepada Yesus Kristus Tuhan,
yang sanggup menopang, mengangkat, memberkati kehidupanmu. Sehingga ketika dunia mengalami kengerian, kau dan saya, kita semua itu ada di dalam perlindungan yang sempurna karena kasih-Nya yang besar buat kita semua. Jangan alihkan pandanganmu kepada yang lain. Jangan alihkan pandangan kita kepada kekuatan kita sendiri. Jangan alihkan pandangan kita kepada mamon atau harta aset yang kita punyai. Jangan arahkan pandangan kita kepada gembala-gembala, kepada guru-guru, kepada nabi-nabi yang semua bisa kalah karena maut. Tapi arahkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak jauh saudara. Tapi dia tinggal di dalam hatimu. Dia dekat, dia menyertai, dia bersama-sama. Dan dia tidak pernah melepaskan engkau. Karena engkau dan saya adalah umat pilihannya yang menerima janji. Yaitu kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran, bahkan hidup yang berkuasa oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Dia telah bangkit, dia telah berkuasa, saudara dan saya ada di dalam dia, maka nikmatilah kuasanya, keajaibannya, kuasa kebangkitannya yang dahsyat terjadi dalam hidupmu, dalam bisnis pekerjaanmu, dalam keuanganmu, dalam rumah tanggamu, bahkan dalam pelayananmu. Karena kenapa? Karena untuk itulah dia bangkit, supaya engkau bisa melihat kebangkitan dalam seluruh area kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus, diberkatilah kita senantiasa. Shalom, shalom, shalom.